Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan ngasih tauin ke kalian perjalanan aku menuju Raudhah. Nah, Raudhah tuh apa sih? Dan ada di mana sih? Nah, nanti aku akan kasih tahu ya guys ya. Nah, jadi Raudhah itu adalah tempat kecil di antara kamar Rasulullah yang sekarang jadi makam Nabi Muhammad SAW dengan mimbar Masjid Nabawi. Nah, jadi posisi Raudhah itu ada di dalam Masjid Nabawi gitu. Nah, dulu itu Raudhah ini berada di luar area Masjid Nabawi karena merupakan tempat di antara rumah Nabi sama masjid. Nah, tapi seiring dibangunnya Masjid Nabawi kan udah dilakukan banyak perluasan gitu. Nah, jadinya tempat ini akhirnya nyatu dan menjadi bagian dari area dalam Masjid Nabawi gitu. Nah, di dalam salah satu riwayat itu disebutin bahwa terdapat satu tempat di dunia ini yang menjadi salah satu taman dari taman-taman yang ada di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang berada di antara kamarku dan mimbarku merupakan taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi tempat yang dimaksud itu adalah tempat di antara mimbar Masjid Nabawi sama kamar Rasulullah. Sekarang itu lebih dikenal dengan sebutan Raudhatul Jannah, yang artinya taman surga atau Raudhah gitu lah ya. Nah, Raudhah ini tuh salah satu tempat yang paling mustajab untuk memanjatkan doa. Jadi makanya gak heran nih kalau kita lihat banyak banget jamaah yang pengen masuk untuk melaksanakan banyak ibadah saat di Raudhah itu. Mau dia sholat kah, atau berdoa kah, atau zikir kah, atau itikaf gitu. Nah, jadi kalian kalau misalkan dapat kesempatan untuk berdoa di Raudhah, kalian harus siapin gitu. Kira-kira mau sholat apa aja, doa apa aja gitu. Karena di sana tuh bener-bener waktunya terbatas banget gitu loh tiap orang. Cuman ya pokoknya sebentar banget deh. Nanti tuh kan ada askar-askar yang jagain. Nanti kalau misalkan emang udah selesai, itu tuh langsung kayak disuruh langsung berdiri terus keluar gitu. Aku pernah baca di salah satu artikel katanya yang menjelaskan tentang Raudhah. Nah, Raudhah ini tuh yang dimaksud dengan taman surga itu katanya dari Ibnu Hajar radhiyallahu an mempunyai pendapat ada 3 poin yang bisa disimpulkan kenapa Raudhah dibilang taman surga. Yang pertama itu tempatnya itu mirip sama taman surga. Jadi ketika orang berdoa di tempat itu tuh bakal ngerasain ketenangan layaknya di surga. Bener banget sih, karena ketika aku banyak beribadah di sana itu tuh benar-benar ngerasa tenang banget hati, nangis banget gitu, nggak tahu pokoknya kayak yang ya udah gitu, kayak lepas aja semua dan tenang aja gitu rasanya. Terus yang kedua, bagi orang yang beribadah di Raudhah bisa jadi salah satu penyebab masuk surga. Terus yang ketiga, tempat itu atau Raudhah itu kelak itu kalau diangkat atau dipindahin kembali ke dalam surga gitu, maka beruntunglah untuk kalian yang berkesempatan untuk dapat mengunjungi Raudhah saat di dunia. Semoga kelak kita bisa melihat Raudhah juga di akhirat kayak gitu. Nah, ini aku ke Raudhah itu rombongan ibu-ibu dulu guys. Rombongan ibu-ibu ini kita datang itu dari menjelang sholat subuh gitu, dan kita baru bisa masuk ke Raudhahnya itu pas setelah sholat subuh gitu. Jadi tuh kayak ada jam-jamnya gitu antara wanita dan pria gitu ya yang aku tahu. Soalnya waktu itu kalau rombongan yang cowok-cowoknya itu agak siangan gitu, setelah sholat duha kalau nggak salah, atau setelah zuhur gitu ya, pokoknya kayak udah matahari udah terbit gitu. Sedangkan kalau misalkan kita yang cewek-cewek ini setelah sholat subuh gitu, jadi kita datangnya itu sebelum sholat subuh, dan kita sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Habis itu baru kita masuk ke dalam Raudhah. Dan masuk ke dalam Raudhah ini gak bisa sembarangan guys, harus pakai tasreh atau pakai kayak izinnya gitu. Nah, karena ini kita pakai travel, jadi udah diurusin semuanya dari travel, kita tinggal ikutin aja gitu kan. Ada ustadzahnya juga yang mendampingi gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian mungkin ada yang umroh mandiri, itu kalian bisa urus tasrehnya sendiri gitu. Ada aplikasinya, aku lupa namanya apa. Nah, itu tuh untung-untungan juga sih kalau misalkan kalian kayak mepet-mepet gitu loh. Kalian harus refresh terus itu aplikasinya gitu, sampai kalian benar-benar bisa dapat kuotanya untuk masuk gitu. Karena waktu itu aku selama di sana juga kan pengen lagi gitu ya masuk ke Raudhah, tapi aku selalu mantengin aplikasinya itu tuh kayak nggak ada lagi kuotanya gitu loh.
Jadi ya udah cuma bisa sekali doang gitu pas masuk ke sana. Ya alhamdulillah juga, semoga aku waktu pas lagi berdoa itu emang benar-benar masuk ke dalam batas rodohnya gitu ya, karena kan nggak semua tempat di sana itu tuh adalah rodoh gitu, karena ada batas-batasnya seperti yang tadi aku sebutkan gitu loh, di antara makam Rasul sama mimbarnya gitu, itulah rodohnya gitu. Kalau misalkan di luar itu ya bukan area rodoh gitu. Jadi harus di make sure kalau kalian bener-bener memang ada di batas-batas yang tadi udah aku sampaikan gitu guys. Nah jadi ini kita ngikutin ustadzahnya dulu, kita masuk dari pintu 328. Terus abis itu nanti kita belok ke kiri, terus ya lurus aja terus sampai kayak mau mentok gitu lah pokoknya. Terus abis itu baru deh kita nunggu azan. Habis nunggu azan baru kita sholat berjamaah gitu guys. Habis sholat berjamaah baru kita masuk ke rodoh, ngantri gitu. Jadi nggak bisa kayak sembarangan aja masuk, harus ada tasrehnya dan ada yang jagain juga. Jadi kayak yang nggak bisa gimana ya, dicekin juga bener-bener gitu loh tasrehnya sama askar-askar di sana. Terus juga misalkan serombongan itu belum tentu bisa masuk semua, jadi kayak gantian gitu loh. Misalkan kayak yang serombongan ini 20 orang dulu, nanti 20 orang belakangannya belakangan gitu di kloter selanjutnya gitu. Jadi ya kalian harus banyak-banyak berdoa biar semuanya dilancarkan selama di sana gitu ya guys. Jadi nanti setelah keluar dari Rodo, kalian itu akan melewati makam dari Rasulullah dan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar gitu. Jadi kalian ucapkan salam kepada mereka ya gitu, dan ucapkan salawat juga kepada Rasulullah SAW.
Aslan şey oldu, biraz kadın göreceğiz. Kalk bizi verir için. Tamam hadi biz de içelim.
가지를 기껏다가 수로 갔어. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum ya Khalifatul Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gitu sama rombongan sayang ya. Saya haji. Kanan semua ya. Kanan semua ke kanan. Kanan Enara, kanan. Jangan pernah dulu, Bos. Hah? Dikangan ke bawah aja. Iya. Ya biz seninle şey olalım. Ben arkaya kaldım. Arkadaşlar sıra olsun dedim. Baris seperti orang itu, baris Satu-satu. Dua baris atau satu? Jadi satu baris nyambung. Sini sayang dorong Bu, yang sayang dorong Bu. Satu baris hidung, satu baris. Satu baris, Bu. Iya, iya. Hah?
روح عدوي Kalau situ lagi baris, stop. Ikutin. Jangan tak ikut saya. Yang bareng ke saya. Oh ya, ikut sini. Tunggu. Kita ikut sini. Ibu satu baris. Masya Allah, cakep banget langitnya. Luang banget, Masya Allah. Mana yang mana? Ya. Ibu, come please. Satu baris ibu. Mama, sini.
Sana rin. Di makam Rasulullah bukan ada Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ala ali Sayyidina Muhammad. Ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita Ala Ibrahim. ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim. wa ala ali alamin innaka Hamidum Majid. Pelan-pelan aja jalannya sambil doa saya. Ini makam Rasulullah. Ibu-ibu. يلا يا أبلة يلا يا أبلة يلا يا أبلة علينا الدين عزيزة يا رب. اللهم عيد علينا الدين عزيزة. عفوا يا عيني لا حد يوقف يوم الله يرضى عليك ايش الله وبركاته.